Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, serta sholawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Pak Sekretaris, Pak Warya, alhamdulillah telah hadir rekan kami, teman kami di bangku kuliah, Pak Kapolsek, Pak Felix. Beliau menyemangati kami untuk bagaimana Pak Mus cepet. Kemarin di 2021, alhamdulillah selesai bareng-bareng, wisuda bareng-bareng dengan Pak Kapolsek, Pak Felix. Terima kasih atas supportnya selama ini. Dan alhamdulillah kita bekerja sama di daerah Sungai Beduk. Dan terima kasih sudah hadir. Dan sahabat kami yang luar biasa, Pak Lurah, kami walaupun berbeda, beliau di eksekutif, kami di legislatif, tentu dalam hal kita untuk melakukan advokasi apa yang bisa diberikan ke Sungai Beduk, khusus Mangsang, tentu ini harus dikoordinasikan, dikomunikasikan. Alhamdulillah, selama ini beliau mensupport kita dan saling berkoordinasi. Alhamdulillah, terwujudlah Jalan Bukit Kemuning yang depan ini, pintu 1, pintu 2, pintu 3. Tanpa koordinasi, jangan harap itu bisa dilaksanakan. Kami diberi data oleh Pak Lurah, ini sudah dimasukkan, ini yang mungkin butuh pengawalan. Kami di dalam dengan Pak Kamal, Pak Wirton, Sakuy. Jadi kita mencoba ini bisa direalisasikan. Nah, selain juga ada kegiatan-kegiatan dari pemerintah daerah melalui kelurahan, kecamatan, juga ada kegiatan yang memang dimiliki oleh anggota DPRD Kota Batam. Hal ini tentu kami ingin membangun komunikasi yang bukan hanya sekedar 1 tahun, 2 tahun, tapi bagaimana kami membangun komunikasi untuk nantinya kami juga bisa meneruskan komunikasi-komunikasi itu di tingkat kebijakan alokasi, tentunya keberpihakan anggaran atau APBD. Begitu juga saya juga membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok pemuda, kelompok-kelompok perguruan silat yang ada di Sungai Beduk. Alhamdulillah, kami tidak melihat latar belakang mereka, tapi kami melihat ingin mendampingi. Di sisi lain, saya juga di Komisi 4, salah satu bidangnya adalah kepemudaan. Tentu kami ingin mendampingi mereka apa yang bisa dibuat oleh pemerintah daerah untuk membantu pemuda-pemuda yang ada di Sungai Beduk melalui organisasi-organisasi perguruan itu. Terakhir, kemarin juga ada masukan untuk sekiranya mulai masuk ke ranah-ranah olahraga yang lain. Contoh, ada kemarin masukan banyak berkembang tentang klub-klub sepak bola yang saat ini dia memang membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah. Kalau memang di eksekutif belum bisa mengakomodir, tentunya itu bisa melakukan akomodirnya melalui atau legislatif. Maka dengan beberapa 2 tahun setengah kami mendapat amanah menjadi seorang DPRD, sepertinya ada sebuah ide dan gagasan yang nantinya dengan ide dan gagasan itu bagaimana saya seorang anggota DPRD di bawah naungan Partai Keadilan Sejahtera, tentunya kami berharap ide dan gagasan itu linier dengan apa yang dikemauin oleh masyarakat. Tentunya masyarakat itu masyarakat yang ada wabil khusus untuk di Sungai Beduk. Maka termuncullah yang namanya rumah aspirasi. Ini tidak akan melihat latar belakang apapun, tapi melihatnya adalah kepentingan apa yang bisa dilakukan di lingkungan Bapak Ibu
kelompok-kelompok pemuda seperti apa yang bisa akan kita perbuat di sana. Maka kita buka ruang seluas-luasnya. Bagaimana rumah aspirasi ini akan menjadi sebuah ide dan gagasan yang munculnya dari sini dan bisa terrealisasi dalam bentuk sebuah program atau kegiatan. Ini hal yang enggak mudah. Di 2 tahun setengah sudah kita lalui, 2 tahun setengah lagi, insya Allah per 3 Maret kita 2 tahun setengah. Per 3 Maret. Dan dari 3 Maret sampai nanti akhir tahun memang ada perubahan di alat kelengkapan DPRD. Nanti akan ada perubahan per 6 Maret. 6 Maret itu ada perubahan, ada ketua-ketua komisi akan bergeser semua. Dan ada ketua-ketua badan itu juga akan bergeser semua. Nah, dengan nanti ada perubahan ini, tentunya kalau ada amanah yang lebih besar yang nantinya memang jatuh di pundak kami, semoga aja itu juga bisa membuat lebih banyak kami bisa berbuat di masyarakat. Komunikasi ini akan kita bangun seperti ini. Kami tidak melihat warna, tapi di saat kami menduduki sebuah lembaga atau jabatan yang nantinya memang tujuannya utama adalah untuk mensejahterakan masyarakat, itu harus kita lakukan. Nah, di sini mulai hari ini tentunya dengan rumah aspirasi ini saya gunakan sebagai alat untuk cara kami berkomunikasi. Tidak hanya melulu kepada, mohon maaf, ada itu kalau PKS satu warna aja, enggak. Sesuai dengan pimpinan kami DPP bahwa PKS harus menjadi milik masyarakat. Kadernya yang sudah duduk di lembaga-lembaga pemerintahan, maka dia harus dekat sama masyarakat. Maka hari ini harus kita wujudkan sebagai kader. Maka ya mohon maaf, hari ini saya coba, ini sebenarnya kami ingin membangun komunikasi yang kemarin komunikasi itu kita lakukan di warung-warung kopi. Kemarin kita lakukan, saya berkunjung ke rumah Bapak Ibu semuanya yang ada di sana. Maka hari ini kita ingin mencoba berkomunikasi bagaimana kalau kita kumpulkan bareng-bareng. Dan alhamdulillah ini lengkap di 4 kelurahan, 3 kelurahan Pak Lurah Mangsan. Kalau di Muka Kuning memang enggak Pak, karena enggak tahu, saya bingung Muka Kuningnya apa yang mau diadvokasi. Itu Pak Kapolsek. Karena Muka Kuning ini wilayahnya, selain wilayahnya banyak kawasan industri dan wilayah pemukimannya sangat sedikit dan rata-rata wilayah pemukimannya masih bermasalah. Maka yang hadir hari ini rata-rata RT, RW, dan tokoh masyarakat, pengurus masjid, ada beberapa guru-guru TK yang kemarin memang kita coba alokasikan APBD untuk bapak-bapak semuanya. Alhamdulillah dari Duriangkang ada, dari Tanjung Piayu ada, dan dari Mangsang ada. Kami tentu karena kami juga dari Dapil 3 kemarin kami coba masuk ke Kelurahan Sambau untuk bagaimana ternyata mereka juga butuh pendampingan. Alhamdulillah semuanya bisa dijalankan, dan dengan rumah aspirasi ini harapannya kami bisa berbuat lebih maksimal kepada masyarakat, dan kedua saling berkoordinasi di tingkat aparatur pemerintahan daerah, lurah, camat, karena dengan koordinasi tentunya akan lebih banyak yang bisa kita lakukan. Kami anggota dewan hanya mampu menentukan program menggunakan APBD maksimum itu 3 miliar maksimum. Bagaimana di luar 3 miliar? Tentunya kami harus berbicara, berkomunikasi dengan Pak Lurah, dengan Pak Camat untuk nantinya bisa dimasukkan di rencana kerjanya dinas. Karena di sisi lain saya diamanahi juga sebagai di badan anggaran yang nantinya memang berkomunikasi dengan tim anggaran Pemko Batam dalam pembahasan APBD untuk di 2023. Dan untuk 2023 memang dari program yang saya punya itu lebih banyak menyentuh ke pemuda dan olahraga, dan beberapa memang ke ibu-ibu taklim. Nantinya terutama yang untuk tenis meja sama bola, insya Allah itu ada sekitar, kemarin kita masukkan ada 100 bola kaki, 50 bola voli, dan 50 tenis meja. Semoga aja ini nantinya, kalaupun nanti bisa terrealisasi dengan anggaran 3 miliar ini, dan beberapa
kegiatan untuk perguruan-perguruan yang ada di Sungai Beduk seperti apa Pak? Samsak. Ya, jadi yang untuk kemarin kita sudah untuk matras sudah, ini katanya yang untuk apa itu? Apalah namanya? Samsak. Yang untuk ini sama untuk yang tinju. Nah, ini kita coba dan ternyata di nomenklatur anggaran bisa. Di nomenklatur kita otak bisa. Dan itu memang nantinya selama itu memang kita ajukan dan kita kawal menggunakan program yang kita punya, alokasi dari anggaran sekitar 3 miliar itu, insya Allah kalau itu bisa kita realisasikan. Saya rasa itu dari saya, semoga dengan silaturahim ini dan kedua dengan launching rumah aspirasi sekalian ini juga kita jadikan sebagai kantor Dewan Pimpinan Cabang PKS Sungai Beduk, dan bersamaan juga saya diamanai sebagai Ketua DPC, Pak Kapolsek, Pak Lurah, dan Pak Ketua RT, Pak Ketua RW, bahwa saya diamanai sebagai Ketua DPC PKS Sungai Beduk, dan sekretaris saya Pak Amir yang tadi membawakan tunutan acara, dan bendahara saya, mana tadi bendahara saya? Om Lipir. Bendahara tadi Pak Dedem, dan ada wakil ketua kami berhalangan hadir karena lagi ke Tanjung Pinang karena orang tuanya minta ditungguin. Saya rasa itu dari kami. Terima kasih atas supportnya selama ini. Masih ada kerja-kerja yang belum selesai, bantu kami menyelesaikan di 2,5 tahun ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Sungai Beduk yang sungguh luar biasa ya. Kami dapat informasi Sungai Beduk ini termasuk wilayah yang memang agak spesial Pak ya. Keamanan di Sungai Beduk juga relatif perlu perhatian sepertinya. Kemudian yang kami hormati Pak Lurah yang dalam kesempatan malam hari ini beliau berkenan menghadiri undangan Pak Mustafa dan juga keluarga besar DPC PKS Sungai Beduk. Yang kami hormati Bapak Ibu, tokoh masyarakat, alim ulama yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kalau tadi mungkin Pak Mustafa memberikan sambutan dengan berapi-api, maka izinkan saya malam hari ini untuk memberikan sambutan yang tidak berapi-api. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami dari DPD PKS memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada segenap pengurus DPC PKS Sungai Beduk yang pada kesempatan malam hari ini telah melaksanakan acara peresmian rumah aspirasi anggota DPRD Kota Batam fraksi PKS sekaligus juga peresmian kantor DPC PKS Sungai Beduk. Tadi siang ketika saya berjumpa dengan Pak Mustafa, beliau mengatakan kepada saya bahwasanya insya Allah yang hadir di pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini bukan hanya kader dan simpatisan PKS saja, tetapi insya Allah juga akan dihadiri oleh tokoh-tokoh partai politik yang ada di Kota Batam, dan juga dihadiri oleh tokoh masyarakat yang selama ini telah menjalin kerjasama yang sangat bagus dengan DPC Sungai Beduk. Kami yang menjaga dan melindungi masyarakat dengan norma-norma hukum yang sudah berlaku yang diciptakan oleh legislatif dan eksekutif. Ini pesan kami. Yang pertama, Bapak Ibu kita tahu bersama saat ini sudah 2 tahun kita sudah menderita berumus-rumus mulai dari pemerintah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kami sebagai civil
kompak di dalam menjaga warga Bekasi agar supaya virus ini cepat berlalu. Saya mohon bantuan kita semua, kita sama-sama bersama-sama menjaga jarak dalam setiap kesempatan, kemudian menggunakan masker, ya, mencuci tangan, protokol kesehatan 5M itu tetap kita patuhi. Aspirasi DPC PKS Kecamatan Sungai Beduk. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan saat beliau di yaumil akhir nantinya. Baik, tidak memperpanjang mukadimah, seperti yang disampaikan Pak Mustafa tadi, Pak Dewan, beliau di legislatif, kami di eksekutif. Pada dasarnya kami di eksekutif dan Pak Dewan di legislatif, tugas kami sebenarnya hampir sama. Jadi kepada Bapak Ibu, terutama warga Kelurahan Mangsang, manfaatkan kami selagi kami masih menjadi abdi Bapak Ibu semua. Sebab ketika Pak Mus sudah tidak jadi dewan, saya sudah tidak jadi lurah, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Begitupun halnya dengan sekarang ini, proses pengajuan pembangunan bisa lewat kelurahan, bisa juga lewat program dewan. Jadi saya mungkin lurah yang sangat beruntung. Tepuk tangan untuk Pak Mustafa. Jadi luar biasa. Saya tidak punya masalah untuk pembangunan. Saya ada teman curhat. Pak Mustafa ini teman curhat saya. Kami sering WA ria. Jadi ketika saya terkendala dalam merealisasikan usulan masyarakat, saya akan minta tolong Pak Mustafa dan Pak Kamal. Jadi itulah mungkin kami sama dalam pekerjaan, tapi beda dari unsur legislatif dan eksekutif. Mungkin itu saja. Satu lagi pesan saya, manfaatkan kami selagi kami menjabat. Jika kami tidak jadi pejabat lagi, kami tidak bisa apa-apa. Kami kembali menjadi warga biasa. Mungkin demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamda yu'afi amal wa yukafi masjidah ya Rabbana lakal bidikul karim wa azimi sultanik. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha jami'il ahwali wal akwat wa dakilana biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'il syai'at arfa'una bi'inaka ala darajat. Wa tuballighuna biha atusal khayat min jami'il khairat bil hayati wa ba'dal rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq. Amin.